Saya potong berapa dia? Sudah ke record ya, Pak? Sudah. Silahkan Oh, baik, dimulai Pak. saja. Baik. Ya, Saudari Elsa, dipersilakan. Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Daniel. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Presentasi pada hari ini adalah mengenai the dividend kontroversi. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri. Saya Elsa Novian Samsi dengan NIM 1217 dan teman Saya saya Yeremia Nugroen Kusuma dengan NIM 1217-135. Yang pertama, untuk latar belakang ini yaitu pertama investor. Investor memiliki tujuan utama dalam melakukan investasi pada sebuah perusahaan, yaitu untuk mencari pendapatan atau return dari capital gains dan dividen yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian perilaku investor yang mengambil keputusan untuk meminta dividen yang tinggi menyebabkan laba ditahan perusahaan menjadi lebih rendah, yang mempengaruhi pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian investor berasumsi bahwa dividen yang diterima saat ini lebih menarik dibandingkan dengan keuntungan dari capital gains yang diperoleh di kemudian hari. Untuk keputusan pembagian dividen, mempertimbangkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan adalah hal yang menjadi penting dalam pengambilan keputusan pembagian dividen. Jumlah dividen yang dibagikan pada investor tergantung pada kebijakan dividen masing-masing. Kepentingan para stakeholder dan bondholder dan juga kepentingan manajemen yang saling bertentangan akan mempengaruhi kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan penggunaan dana pada perusahaan. Perusahaan harus menjaga kelangsungan hidupnya, oleh karena itu laba perusahaan adalah hal yang penting pada perusahaan. Perusahaan harus memiliki kebijakan untuk mengatur laba agar dapat digunakan untuk operasional dan pertumbuhan perusahaan berupa laba ditahan dan juga digunakan untuk membagikan dividen kepada investor. Kemudian pengertian dividen. Dividen adalah bagian laba perusahaan yang diperoleh perusahaannya diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya dengan sebagai imbalan atas kesediaan mereka dalam menanamkan hartanya kepada perusahaan. Kemudian ada jenis dividen. Jenis dividen terbagi menjadi 6, yaitu ada dividen tunai, yang merupakan pembayaran keuntungan dengan tunai serta dikenakan dengan pajak hanya pada di tahun pengeluarannya saja. Kemudian ada dividen saham, yaitu metode pembagian dividen yang dilakukan dengan melalui penambahan jumlah saham namun mengurangi nilai tiap-tiap saham dengan tujuan untuk tidak mengubah kapitalitas pasar. Kemudian ada dividen properti, yaitu metode yang dibayarkan dengan bentuk aset seperti pada bisnis properti, namun metode ini juga jarang digunakan untuk bisnis. Kemudian ada dividen interim, yaitu dividen yang diumumkan dan juga dibayarkan sebelum perusahaan itu selesai membukukan keuntungan tahunan. Kemudian ada dividen utang, yaitu pembagian dividen kepada para pemegang saham di dalam bank dalam bentuk janji tertulis perusahaan tersebut membayarkan sejumlah kas di masa mendatang. Kemudian ada dividen likuidasi.
adalah suatu dividen yang dikeluarkan pada saat dewan direksi itu akan melakukan likuidasi bisnis serta juga mengembalikan seluruh aset bersih yang tersisa kepada pemegang saham. Kemudian jenis dividen berdasarkan cara menghitungnya ada dividen payout ratio, yaitu merupakan yang perhitungannya dengan cara menghitung persentase dividen terhadap laba bersih pada suatu perusahaan. Kemudian ada dividen yield, yaitu dividen yang pada dasarnya pembagiannya dengan dibagi harga per saham. Kemudian prosedur pembayaran dividen. Yang pertama ada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal cum dividen, tanggal ex dividen, dan tanggal pembayaran. Stabilitas pembayaran dividen. Perusahaan umumnya dikaitkan dengan responsivitas pembayaran dividen terhadap perubahan laba. Kebijakan dividen yang stabil artinya jika ada perubahan laba naik atau turun, dividen akan dibayarkan tidak secara merata dan berubah naik atau turunnya sesuai dengan laba tersebut. Kemudian kebijakan dividen yang tidak stabil artinya jika ada kenaikan laba, dividen yang dibayarkan pun akan serta-merta naik dan sebaliknya. Kemudian ada penilaian stabilitas dividen. Yang pertama, kandungan informasi jika nilai perusahaan turun dan tidak mengurangi dividennya, maka pasar akan lebih percaya terhadap saham perusahaan tersebut daripada saham perusahaan yang mengurangi dividennya. Kemudian, keinginan pendapatan sekarang itu para investor menghendaki pendapatan periode tertentu dengan dividen stabil daripada perusahaan yang dividennya tidak stabil. Meskipun kedua perusahaan tersebut mempunyai pola yang sama dari pendapatan dan dividen, payout ratio jangka panjang. Kemudian yang terakhir pertimbangan hukum, yaitu antara hukum dari pemerintah untuk lembaga-lembaganya yang berinvestasi. Kemudian ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini adalah kewajiban dan keputusan yang berhubungan dengan banyaknya jumlah laba yang harus dibayarkan pada para pemegang saham. Dan berapa banyak yang ditahan sebagai tambahan modal perusahaan. Kemudian ada teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividen equivalence theory. Menurut Miller tahun 1961 yang berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan. Nilai perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas aset dan kompetisi manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua ada the bird in hand theory. Teori ini menjelaskan bahwa investor menyukai pendapatan dividen yang tinggi karena pendapatan dividen yang diterima seperti burung di tangan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan resiko lebih kecil daripada pendapatan modal karena dividen lebih pasti dari pendapatan modal. Kemudian yang ketiga ada tax preference theory. Yaitu teori ini menyatakan bahwa seorang investor menghendaki suatu perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan digunakan untuk melakukan pembiayaan investasi pada dividen dalam bentuk kas. Kemudian ada signaling theory, yaitu teori ini secara umum memiliki informasi yang lebih baik tentang kegiatan perusahaan yang sekarang dan prospek perusahaan di masa yang akan mendatang. Menurut William, sehingga dividen yang menjadi penyampaian informasi tentang kinerja keuangan perusahaan manajemen dari manajer ke investor. Kemudian residual theory. Teori ini menyatakan bahwa pembayaran dividen dilakukan dengan perusahaan yang mempunyai dana sisa setelah melakukan pembiayaan berbagai investasi yang memiliki net
present value positif dengan memakai pendapatan perusahaan yang ditahan. Kemudian, client efek teori yang menjelaskan kebijakan dividen ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Kemudian, teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Citrun. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori agensi teori. Jadi menurut teori ini, masalah keagenan terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dengan para investor. Nah, masalah tersebut menimbulkan biaya agensi, yaitu biaya yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah expectation theory. Expectation theory ini menjelaskan bahwa para pemegang saham itu mempunyai harapan terhadap setiap besarnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Harapan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan. Misalnya seperti besarnya dividen yang dibayarkan tahun lalu keputusan investasi perusahaan dan pendapatan perusahaan tahun ini. Harapan investor juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, misalnya keadaan ekonomi dan politik negara. Misalnya seperti keadaan COVID-19, seperti ini kan ekonomi sedang resesi, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah teori stakeholder. Teori ini awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan juga pemahaman bahwa perusahaan mempunyai stakeholder, yaitu berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Bisa karyawan, pokoknya memiliki kepentingan terhadap perusahaan, seperti itu. Lalu yaitu sebagai pihak, ya. Lalu sebagai bahwa perusahaan mempunyai stakeholder, ini selanjutnya menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam berbagai literatur manajemen, baik akademis ataupun profesional. Lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori preferensi investor. Yang pertama adalah dividend irrelevance theory. Mohon maaf, di PPT-nya kami salah menuliskan judulnya relevance theory, yang benar adalah irrelevance theory. Jadi kebijakan ini tidak relevan menurut Modigani dan Miller. Rasio pembayaran dividen tidak akan mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Nilai perusahaan hanya ditentukan oleh daya laba earning power atau kebijakan investasi. MM mengasumsikan pasar modal sempurna. Ingat, dalam pasar sempurna, ilusi dan ketidakseimbangan di pasar termasuk harga saham hanya bersifat jangka pendek, dan dalam jangka panjang, mekanisme pasar membuat saham yang overvalue atau undervalue akan kembali ke harga keseimbangan. MM mengemukakan bahwa pengaruh pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan diimbangi dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan atau pemenuhan dana yang lain. Dalam situasi keputusan investasi given, maka apabila perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham, maka perusahaan harus mengeluarkan saham baru sebagai pengganti jumlah pembayaran dividen tersebut. Dengan demikian, kenaikan pendapatan dari pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham sebagai akibat penjualan saham baru. Oleh sebab itu, jika dividen dibagi atau ditahan, tidak mempengaruhi kemakmuran pemegang saham. Lalu yang berikutnya adalah bird in the hand theory. Teori ini terinspirasi bahwa investor merasa lebih aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen dibandingkan menunggu capital gain dari harga saham yang belum pasti, bisa jadi turun. Lalu ingat pepatah lama mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Artinya kita hendaknya lebih realistis, apa yang ada di depan mata itu lebih pasti. Menurut Merton, Gordon, dan John Linter, bahwa biaya ekuitas akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan, karena para investor kurang yakin terhadap capital gains dibandingkan seandainya menerima dividen yang lebih pasti. Merton dan Gordon dan John Linter juga berpendapat bahwa investor jauh lebih menghargai pendapat yang diharapkan dari dividen dibandingkan capital gains. Yang berikutnya adalah tax preference theory. Teori preference pajak, dasar berpijak teori ini bahwa bagi investor pendapatan yang relevan baginya adalah pendapatan bersih setelah pajak. Jadi setelah laba neto perusahaan setelah dikurangi pajak. Sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan juga adalah pendapatan setelah pajak. Karena dividen dikenakan pajak, maka tentunya keuntungan akan lebih rendah sehingga investor lebih suka menahan laba mereka ke dalam perusahaan. Dapat berupa stok dividen. Ada beberapa alasan investor lebih menyukai pembayaran dividen yang rendah.
Yang pertama adalah di beberapa negara seperti USA, capital gain tidak dikenakan pajak atau hanya 40 dari capital gains yang dikenakan pajak. Jika surat berharga ditahan lebih dari 6 bulan, sementara itu dividen dikenakan pajak saat ini. Lalu yang berikutnya adalah isu lain dalam kebijakan dividen. Di sini ada beberapa isu yang mempengaruhi pandangan kita terhadap kebijakan dividen. Yang pertama adalah Information Content Signaling Hypothesis. Information Content Signaling Hypothesis adalah teori yang menyatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai pertanda bagi perkiraan manajemen atas laba. Apabila para investor mengharapkan dividen perusahaan naik sebesar 5 per tahun, dan pada kenyataannya naik sebesar 5%, maka harga saham biasanya tidak akan banyak berubah pada hari diumumkan kenaikan dividen. Namun jika investor mengharapkan kenaikan 5%, tetapi perusahaan pada kenyataannya mengalami kenaikan dividen sebesar 25%, hal ini biasanya akan disertai dengan sesuatu kenaikan commit to user 25% harga saham. Sebaliknya, kenaikan dividen pada kenyataannya lebih kecil daripada yang diharapkan. Biasanya akan mengakibatkan turunnya harga saham. Kenyataannya bahwa kenaikan dividen yang besar biasanya menyebabkan kenaikan saham memberi kesan sementara orang bahwa investor secara seluruh lebih menyukai dividen daripada kenaikan modal. Modegani Miller adalah fakta yang cukup kuat bahwa perusahaan selalu enggan menurunkan dividen dan akibatnya manajer tidak akan menaikkan dividen kecuali kalau mereka mengantisipasi laba yang lebih tinggi dan sekurang-kurangnya laba yang stabil di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, hal ini berarti bahwa suatu kenaikan dividen yang lebih besar daripada yang diperkirakan merupakan sinyal bagi investor bahwa manajemen perusahaan memperkirakan peningkatan laba di masa yang akan datang. Sedangkan penurunan pembagian dividen menandakan perkiraan laba yang rendah atau buruk. Jadi, menegaskan bahwa reaksi investor terhadap perubahan pembagian laba yang ditahan atau perubahan harga saham untuk menunjukkan bahwa informasi penting terkandung dalam pengumuman dividen. Lalu yang berikutnya adalah clientele effect. juga mengumumkan bahwa clientele effect dapat terjadi jika hal ini dapat menjelaskan mengapa harga saham berubah sesudah diumumkannya perubahan kebijakan dividen. Clientele effect adalah kecenderungan perusahaan untuk menarik investor yang menyukai kebijakan commit to user 20 dividennya. Argumen adalah suatu perusahaan menetapkan kebijakan dividen khusus yang selanjutnya menarik sekumpulan peminat klien yang terdiri dari para investor yang menyukai kebijakan dividen khusus tersebut. Apabila perusahaan menahan dan menginvestasikan kembali, pendapat tidak mengembalikan dividen. Para pemegang saham yang membutuhkan pendapatan saat ini akan dirugikan. Mereka barangkali akan menerima kenaikan nilai modal atau capital gains. Tetapi jika mereka menjual sebagian sahamnya untuk memperoleh uang tunai, mereka akan menanggung biaya transaksi. Tetapi apabila perusahaan membagikan sebagian besar penghasilannya, para pemegang saham lainnya yang tidak membutuhkan penghasilan tunai saat ini akan terpaksa menerima penghasilan seperti itu, membayar pajak atasnya, dan selanjutnya terpaksa melakukan reinvestasi atas dividen yang tersisa dengan risiko yang harus diperhitungkan dan ditanggung sendiri. Berkesimpulan bahwa investor yang menginginkan pendapat dari investasi untuk periode berjalan akan memiliki saham pada perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar, sedangkan investor yang tidak membutuhkan penghasilan kas untuk periode kebijakan akan menginvestasikan modalnya pada perusahaannya yang membagikan dividen dalam jumlah kecil. Lalu yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Di sini ada beberapa ya teman-teman. Jadi perusahaan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, antara lain yang pertama adalah posisi likuiditas perusahaan. Likuiditas sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Kemudian keuangan yang kurang baik dan perusahaan juga harus membagikan dividen dalam bentuk uang tunai. Terlebih bila perusahaan yang sedang tumbuh dan berkembang akan membutuhkan dana untuk berinvestasi. Maka dari itu, tingkat likuiditas berpengaruh dalam kebijakan dividen perusahaan. Yang berikutnya adalah kebutuhan dana untuk membayar utang. Jika perusahaan menghasilkan laba dan memiliki utang jangka panjang yang akan jauh dalam waktu dekat, maka terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, perusahaan dapat melunasi uang tersebut dengan menggunakan laba yang dihasilkan.
tidak membagikan dividen kepada pemegang saham, dan jika terdapat sisa laba, maka sisa tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham. Kemungkinan kedua, perusahaan tetap dapat membagikan dividen tanpa memikirkan utang yang akan segera jatuh tempo. Pelunasan utang bisa menggunakan alternatif pendanaan lain dari luar perusahaan. Bisa menggunakan penerbitan saham baru, melunasi utang dengan utang baru, bahkan bila memungkinkan, bisa mengonversi utang tersebut menjadi saham. Lalu yang berikutnya adalah tingkat ekspansi aktiva. Perusahaan yang sedang membutuhkan tambahan daya perusahaan, salah satu yang dibutuhkan adalah aktiva perusahaan. Jadi ketika permintaan semakin tinggi, namun jika diimbangi dengan perusahaan yang terbatas, maka perusahaan tidak dapat memaksimalkan pendapatannya. Salah satu cara melakukan perluasan usaha. Lalu yang berikutnya adalah stabilitas laba. Perusahaan yang menghasilkan laba yang stabil di setiap periode bisa dengan mudah memprediksi besar kecilnya laba yang dihasilkan di periode yang akan datang. Perencanaan mengenai sumber dana dan penggunaannya jauh lebih terarah. Manajemen akan mengalami kesulitan dan cenderung akan bermain aman. Pembagian dividen cenderung akan dihindari. Lalu yang berikutnya adalah peraturan hukum perundang-undangan. Adanya mekanisme peraturan hukum yang membatasi kebijakan dividen perusahaan. Ada beberapa batasan hukum tentang dividen, yaitu peraturan tentang laba bersih, peraturan larangan pengurangan modal, lalu peraturan kepailitan. Lalu yang berikutnya adalah pengendalian perusahaan. Jadi ketika sebuah perusahaan berencana untuk melakukan pengembangan usaha, membutuhkan dana yang melimpah, tapi tidak menggunakan laba ditahan, lebih memilih untuk membagikan dividen, maka perusahaan akan mendapatkan dana berasal dari eksternal perusahaan. Tapi jika perusahaan memilih menerbitkan saham baru, maka jumlah saham yang beredar akan semakin bertambah. Struktur modal akan berubah dan yang ditakutkan oleh pemegang saham adalah adanya kemungkinan pemegang saham mayoritas tidak menjadi mayoritas lagi. Lalu yang berikutnya adalah pembatasan dalam perjanjian utang. Pembatasan perjanjian utang ini biasanya disusun oleh kreditur perusahaan yang telah disetujui oleh perusahaan. Pembatasan ini disusun oleh kreditur agar perusahaan tetap mampu melunasi utang dan bunganya. Perjanjian utang, khususnya utang jangka panjang, sering membatasi atau bahkan melarang perusahaan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan untuk meminjam. Perusahaan yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam memperoleh dana pinjaman umumnya memiliki kemampuan membayar dividen yang tinggi. Jadi apabila perusahaan memutuskan untuk memenuhi segala pendanaan utang, maka besar kecilnya dividen kas yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi tingkat likuiditasnya. Lalu yang berikutnya adalah bentuk dari kebijakan dividen. Yang pertama adalah kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan ini artinya dividen akan diberikan kepada secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu, walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Dividen stabil tidak dipertahankan untuk beberapa tahun, dan kemudian bila laba yang diperoleh meningkat dan peningkatannya mantap dan stabil, maka dividen juga akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan selama beberapa tahun. Kebijakan pemberian dividen stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, diantaranya bisa meningkatkan harga saham sebab dividen stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai risiko yang kecil. Lalu yang berikutnya adalah bisa memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Lalu yang berikutnya adalah akan menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi sebab dividen selalu dibayarkan. Yang berikutnya adalah kebijakan dividen meningkat dengan kebijakan ini. Perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Lalu yang berikutnya adalah kebijakan dividen dengan rasio konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan semakin besar. Laba yang diperoleh semakin besar dividen yang dibayarkan. Demikian pula sebaliknya, bila laba kecil
dividen yang dibayarkan, maka yang dividen yang dibayarkan akan jumlahnya akan kecil juga. Dasar yang digunakan yang digunakan dalam kebijakan ini sering disebut sebagai dividen payout ratio. Lalu berikutnya adalah kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra kebijakan pemberian dividen dengan cara ini. Perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil. Kemudian ditambah dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Lalu yang berikutnya adalah kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa yang pertama, investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek cerah, demikian sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Lalu yang berikutnya adalah investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi, yang cenderung dividennya itu stabil. Menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen payout ratio tetap stabil. Karena jumlah nominal juga tergantung pada penghasilan bersih perusahaan. Pada umumnya, perusahaan akan menaikkan dividen hingga suatu tingkatan di mana mereka dapat mempertahankan dividen masa depan. Artinya jika terjadi kondisi yang terburuk, perusahaan masih dapat mempertahankan pembayaran dividen. Perusahaan juga ada yang menggunakan model residual dividen, di mana dapat ditemukan dengan cara yang pertama, dalam mempertimbangkan kesempatan investasi. Lalu yang kedua adalah menurut teori Snelling hipotesis, penerbitan saham harus sering disalahartikan oleh investor bahwa perusahaan kesulitan keuangan sehingga dapat mengalami penurunan. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu yang keempat adalah membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Residual dividen ini berkembang karena perusahaan lebih senang menggunakan laba ditahan daripada menerbitkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri. Karena alasan yang pertama adalah menerbitkan saham menimbulkan biaya emisi saham. Lalu alasan yang kedua adalah menurut teori Snelling hipotesis, penerbitan saham baru sering disalahartikan oleh investor bahwa perusahaan kesulitan keuangan sehingga dapat mengalami penurunan. Pada praktiknya, terdapat faktor lain yang mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen. Yang pertama adalah perjanjian utang. Perjanjian utang perusahaan dengan kreditor membatasi pembayaran dividen. Lalu yang berikutnya adalah pembatasan dari saham preferen. Tidak terdapat pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. Lalu yang ketiga adalah tersedianya kas. Dividen berupa uang tunai hanya dapat dibayarkan jika tersedia uang tunai yang cukup. Lalu berikutnya adalah pengendalian. Jika manajemen mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, ia akan cenderung segan menjual saham baru sehingga lebih suka menahan laba untuk memenuhi kebutuhan dana. Akibatnya dividen akan dibayar menjadi kecil. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dana untuk investasi. Perusahaan yang berkembang akan selalu butuh dana baru untuk diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan. Sumber dana baru adalah modal sendiri berupa penjualan saham baru dan laba ditahan. Manajemen cenderung memanfaatkan laba ditahan karena penjualan saham baru membuat biaya peluncuran saham. Maka dari itu, semakin besar kebutuhan dana investasi, semakin kecil dividen payout ratio. Lalu yang keenam adalah fluktuasi laba. Jika laba perusahaan dapat membagikan dividen yang relatif besar tanpa takut menurunkan dividen jika laba tiba-tiba merosot. Lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kontroversi dividen. Pada kebijakan dividen, perusahaan masih menjadi perdebatan karena adanya lebih dari satu pendapat mengenai pembagian dividen ini. Perbedaan pendapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak investor. Jadi berbagai pendapat mengenai pembagian dividen ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah pembagian dividen sebanyak-banyaknya. Dividen dibagi sebesar-besarnya adalah bahwa kebijakan dividen mempengaruhi harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh dividen yang dibayarkan. Perusahaan tidak bisa membagikan dividen yang makin besar bila laba yang diperoleh tidak meningkat. Benar, jika perusahaan mampu meningkatkan pembayaran dividen saham karena peningkatan laba, harga saham akan naik. Pengaruh kebijakan dividen terhadap kenaikan harga saham
tersebut disebabkan karena kenaikan laba, bukan kenaikan pembayaran dividen saham. Tidak benar jika perusahaan harus membagikan semua laba sebagai dividen hanya karena perluasan harus membagikan dividen sebesar-besarnya. Laba dibenarkan untuk ditahan jika dana tersebut bisa diinvestasikan dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar dari biaya modal. Maksudnya investasi tersebut berarti memberikan NPV yang positif. Perusahaan yang tidak membagikan dividen pada tahun pertama dan menginvestasikan dividen tersebut selama 1 tahun untuk kemudian membagikannya bersama-sama dividen pada tahun kedua. Bila selama 1 tahun tersebut perusahaan menginvestasikan kembali dividen adalah menghasilkan tingkat keuntungan sebesar R, maka pada tahun kedua akan dibagikan. Dengan simulasi menggunakan turunan dari rumus di atas, rumusnya, mohon maaf, kami lupa menaruhnya di PPT. Rumusnya adalah D dalam kurung 1 plus R dalam kurung plus D. Jadi dengan simulasi menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa dividen boleh saja tidak dibagikan, asal jika diinvestasikan dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar dari biaya modalnya. Persamaan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa keputusan investasilah yang membuat harga saham menjadi lebih besar atau lebih kecil. Keputusan untuk menahan laba dan menginvestasikan dana tersebut merupakan keputusan investasi. Bila investasi diharapkan akan memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar dari biaya modalnya, maka investasi tersebut dapat dibenarkan. Lalu berikutnya adalah pembagian dividen saham tidak relevan. Kebijakan dividen tidak relevan adalah kebijakan dividen perusahaan yang mengatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang banyak atau sedikit. Menurut MM, nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya atau kecilnya bagian laba yang akan dibagikan sebagai dividen, tetapi ditentukan oleh EBIT dan risiko perusahaan. Jika biaya modal sendiri berasal dari laba ditahan, maka biaya modal sendiri yang berasal dari penerbitan saham baru, maka modal sendiri dan biaya modal sendiri yang berasal dari penerbitan saham baru akan berbeda. Lalu yang berikutnya adalah dividen dibagikan sedikit mungkin atau sekecil-kecilnya. Bila perusahaan menerbitkan saham baru, perusahaan akan menanggung berbagai biaya yang disebut dengan flotation cost seperti fee untuk underwriter, biaya notaris, akuntan, konsultan hukum, dan pendaftaran saham. Pada dunia nyata, biaya penerbitan saham baru tersebut sekitar 2% sampai 4%. Lalu yang berikutnya adalah pembelian kembali saham, dividen saham dan saham, atau yang sering kita dengar di berita-berita di pasar modal yaitu buyback. Jadi yang pertama adalah pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham adalah transaksi di mana perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar perusahaan. Perusahaan mungkin membeli kembali sahamnya karena manajemen menganggap nilai sahamnya berada di bawah harga pasar. Perusahaan membeli saham langsung dari pasar atau menawar pada pemegang sahamnya opsi untuk menenderkan sahamnya langsung ke perusahaan dengan harga tetap. Pembelian kembali saham mengurangi jumlah saham yang beredar, yang meningkatkan permintaan untuk saham dan harga. Terdapat 3 metode dalam pembelian kembali sahamnya. Itu yang pertama adalah tender offer. Tender offer ini perusahaan mengumumkan kepada para pemegang sahamnya bahwa perusahaan akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya pada harga yang dan periode tertentu yang sudah ditetapkan. Pembelian kembali saham dengan metode ini dapat menaikkan kembali harga saham di pasar modal. Hal yang berikutnya adalah open market repurchase. Tidak mengikat suatu perusahaan untuk benar-benar membeli kembali sahamnya sebanyak jumlah yang dijual sebelumnya, melainkan jumlah saham yang dibeli kembali relatif lebih kecil. Pembelian kembali dilakukan melalui pialang dengan pembayaran komisi pada tingkat normal dan pembelian pada harga pasar atau market cap. Lalu yang berikutnya adalah Dutch auction. Dalam metode ini, perusahaan menyebutkan range harga saham yang ditawarkan, di mana para pemegang saham akan memilih satu harga yang mereka tetapkan untuk menjual saham yang mereka miliki kepada perusahaan.
Lalu yang berikutnya adalah dividen saham. Dividen saham merupakan pembayaran kepada para pemegang saham biasa berupa tambahan jumlah lembar saham. Hal ini dinyatakan dengan merubah catatan modal sendiri para pemegang saham pada neraca perusahaan. Dengan adanya dividen saham ini, kepemilikan para pemegang saham di dalam perusahaan proporsinya tetap sama dan tidak berubah. Lalu berikutnya adalah pemecahan saham. Pemecahan saham adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham tersebut. Pemecah saham, maka yang berubah adalah nilai nominal dan jumlah lembar saham yang beredar. Atau yang sering kita dengar adalah stock split. Sedangkan nilai semua rekening modal sendiri tidak berubah. Alternatif pemecahan saham maupun pembagian dividen saham biasanya dimaksudkan untuk mengurangi harga pasar per lembar saham tersebut. Tujuan yang prinsip adalah menempatkan saham tersebut di dalam perdagangan yang lebih menarik dan banyak pembeli. Perusahaan jarang sekali dapat memelihara dividen kas per lembar saham yang sama antara sebelum dan sesudah pemecahan saham. Jadi kemungkinan pemecahan saham dapat meningkatkan dividen efektif kepada para pemegang saham. Lalu yang berikutnya adalah studi kasus. Bentar, belum. Ano? Ya suruh saya. Saya akan menjelaskan studi kasus pertama, yaitu tentang kasus yang terjadi pada perusahaan PT Merck Tbk. Yang pertama-tama kita berkenalan dengan PT Merck terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi PT Merck ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan kimia di Indonesia. Jadi di bidang farmasi, perusahaan memproduksi, menjual merek-merek terkenal farmasi seperti Neurobion, Sangobion, dan Glucopage dengan fasilitas bersertifikat IGMP. Dan dalam bidang kimia, perusahaan memasarkan berbagai bahan kimia, pewarna, dan berbagai spesialisasi kimia lainnya. Produksi komersial dari Merck dimulai pada tahun 1974. Merck pada akhir tahun 2016 membagikan dividen interim sebesar 3.260 dan kemudian merevisi menjadi 2.565 per lembar saham. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah ini setara dengan dividen yield, yaitu sebesar 50,35% terhadap harga saham perseroan pada saat penutupan di hari Senin, di harga 6.475. Sedangkan dividen payout ratio dengan laba bersih tahun 2020 hanya sebesar 1,163 miliar dan total dividen sebesar 1,46 triliun. Maka DPR sebesar 1.255,37%. Transfer. Mereka membagikan dividen dengan total 1,4 triliun, sedangkan laba bersih perusahaan sekitar 1,163 miliar. Jelas hal tersebut di luar kebiasaan dan bukanlah hal yang wajar. Ternyata pembagian dividen yang besar tersebut adalah hasil dari penjualan segmen usaha consumer health kepada kelompok usaha The Protect dan Gamble Home Product Indonesia. Lalu kemudian ada revisi besaran dividen 3.260 menjadi 2.565 pada tanggal 14 Desember 2018. Para investor harus memperhatikan kedua hal tersebut dengan rasional agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ternyata setelah come date, tanggal 20 Desember 2018 sampai turun sampai titik terendahnya pada tanggal 27 Desember 2018 dan saham Merck terkoreksi sebesar minus 47,9% dan saham Merck masih sideways di range harga 3.900 sampai 4.000. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari studi kasus satu yang barusan saya bacakan tadi. Jadi menurut berita-berita yang terjadi, PT Merck ini melakukan revisi pada jumlah pembagian dividen. Hal ini menurut kami adalah salah satu bentuk kebijakan dividen yang dilakukan oleh PT Merck Tbk. Menurut Direktur Keuangan Merck, yaitu Bambang Nucayono, mengatakan dalam pengambilan keputusan pembagian dividen interim, pihaknya sudah mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 serta Anggaran Dasar Pasal 29.
Sebagaimana yang diketahui, emiten dengan sandi Merck MERK tersebut pada 10 Desember mengumumkan akan membagikan dividen interim untuk tahun 2019 sebesar 3.260 per sahamnya dengan total nilai yang dibayarkan mencapai 1,46 triliun kepada 448 juta pemegang saham. Akan tetapi MERK ini merevisi nilai pembagian dividen tersebut menjadi hanya 2.565 per saham atau senilai total 1,149 triliun. Dengan demikian, nilai tersebut akan lebih kecil dari proyeksi laba sepanjang tahun perseroan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.202 triliun. Menurut Bambang Nur Cahyono, membagikan dividen pada rencana awal sebesar 1,46 triliun sudah disesuai dengan undang-undang karena dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan sebesar 1,70 triliun. Apabila dikurangi pembagian dividen interim, maka tidak akan lebih kecil daripada jumlah modal yang ditempatkan, yakni sebesar 22,4 miliar ditambah cadangan wajib 4,48 miliar. Namun, berdasarkan saran dari BI, besaran dividen interim sebaiknya harus lebih kecil daripada jumlah laba setelah pajak tahun 2018. Adapun besaran laba setelah pajak PT Merck ini sebesar 1,2 triliun. Nah, dari kejadian ini terjadi revisi harga terjadi penurunan terhadap pembagian dividennya. Pasar merespon negatif terhadap kejadian ini. Hal ini terlihat pada saham Merck yang turun drastis setelah come date pada tanggal 20 Desember 2018 dan hingga tahun 2019 pergerakan saham dari Merck ini masih sideways. Jadi dari respon pasar yang negatif dapat dilihat bahwa banyak investor yang lebih menyukai return dari dividen dibandingkan return dari capital gain dari pasar saham tersebut. Sehingga ketika jumlah dividen dirasa kurang menarik, maka para investor enggan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Lalu respon pasar yang negatif juga berpengaruh karena kelalaian Merck dalam menghitung berapa jumlah dividen yang harus dibagikan. Karena mengapa kok Merck membagikan yang pertama sejumlah 3.000-an itu karena Merck belum tahu bahwa besaran laba setelah pajak itu dividen yang dibagikan itu harus lebih kecil daripada laba setelah pajak. Seperti itu. Maka para investor merespon negatif terhadap kelalaian tersebut. Baik, yang berikutnya adalah studi kasus yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Elsa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kedua, yaitu saya mengambil dari PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Pada hari Senin tanggal 27 bulan 5 2019, PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini membagikan dividen sebesar 2,1 triliun atau 480 per saham dari laba bersih 2018. Berikut adalah jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai atas efek Mitra Pinastika Mustika Tbk. Jumlah ini setara dengan dividen yield 35,2% terhadap harga saham perseroan pada saat penutupan di hari Senin. Di harga 1.365, sedangkan dividen payout ratio-nya dengan laba bersih PT Mitra ini pada tahun 2018 besar 3,7 triliun dan total dividen sebesar 2,1 triliun, maka DPR sebesar 56,75%. Dapat dilihat pada grafik tersebut. Sama halnya dengan saham Merck tadi, pergerakan saham pada PT MPMX ini setelah cum date tanggal 12 Juni 2019 melemah hingga 42,4%. Sampai dengan tulisan ini dibuat, pembagian dividen yang lebih besar sebelumnya berkaitan dengan kinerja pada tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan laba signifikan sebesar
384 miliar yang menjadi 3,7 triliun. Peningkatan kinerja ini didorong oleh penjualan anak perusahaan PT Federal Karya Utama atau Federal Oil. Dan mungkin bisa sideways yang cukup lama seperti hanya dengan saham Merck tadi. Kemudian untuk pembahasan kasus yang kedua, pada kasus kedua ini dilihat dari pembagian dividen yang menurun dari tahun 18 ke 19 ini hingga 42,4% ini disebabkan oleh laba bersih dan arus kas akhir tahun yang tidak mudah untuk memperoleh keseimbangan yang tepat dari berinvestasi kembali dengan perusahaan atau memilih memberikan penghargaan untuk para pemegang saham. Yang dipercaya keduanya adalah prioritas utama. Kemudian pada penjualan tahun 2018 yang lebih tinggi dibandingkan 2019, yang penurunan ini dapat disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas yang terkait pembayaran dividen dan pembayaran utang pajak penghasilan pelepasan entitas anak yang pada tahun 2018, yaitu PT Federal Karya Utama. Untuk pembagian dividen sendiri ditentukan oleh likuiditas perusahaan yang memiliki cadangan kas atau tidaknya. Pada MPMX pada akhir tahun yang tidak seimbang dan ragu membagikan dividen dalam jumlah besar. Pada ekspansi perusahaan, seharusnya perusahaan memiliki manajemen yang baik untuk rencana belanja modal atau ekspansi yang membutuhkan pendanaan yang besar. Maka dari itu perusahaan harus mementingkan belanja modal sehingga porsi dividen dikurangi. MPMX juga berkurang pada dividen payout rasio yang menurun. Oleh sebab itu, kita sebagai investor seharusnya tidak mudah tergiur oleh besar dividen yang dibagikan. Kiranya investor melihat kondisi keuangan dan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Kemudian melihat dividen yield dan dividen payout ratio yang dapat mengetahui tingkat kewajaran pembagian dividen perusahaan. Kemudian juga memperhatikan likuiditas perusahaan. Itu hal yang penting terhadap resiko pembaruan yang sangat cepat. Kemudian kesimpulannya akan dijelaskan oleh Saudara Citrun. Baik, saya akan menarik kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi berdasarkan pembahasan di atas yang telah kita jelaskan pada hari ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat investor yang lebih memilih return yang didapatkan dari dividen daripada return yang didapatkan dari capital gain. Dividen sendiri adalah return yang didapatkan oleh investor dari pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus cerdas dalam mengelola keuangan perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat dalam pembagian laba ditahan dan dividen yang diberikan kepada para investor. Dividen yang dibagikan kepada investor terdapat beberapa jenis, yaitu dividen kas, dividen properti, dividen utang, dividen saham, dan dividen likuiditas. Para investor juga harus jeli dalam berinvestasi, terutama dalam melihat tanggal-tanggal penting yang berhubungan dengan pembagian dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen, tanggal come date, lalu tanggal ex dividen, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran dividen. Tanggal-tanggal tersebut harus diingat oleh para investor agar tidak kehilangan opportunity untuk mendapatkan dividen dari perusahaan. Lalu perusahaan harus menerapkan kebijakan dividen yang tepat agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat bertumbuh, berkembang. Perusahaan harus menentukan berapa besar laba yang ditahan dan berapa besar dividen yang akan dibayarkan kepada para investor. Karena jika perusahaan kurang tepat dalam menentukan, maka akan merugikan kedua belah pihak. Terdapat 3 teori yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan dividen, yaitu dividen irrelevance theory, bird in the hand theory, dan tax preference theory. Kontroversi dividen sendiri meliputi 3 aspek, yaitu dividen dibagikan sebesar-besarnya, dividen tidak relevan, dan dividen dibagikan sesedikit mungkin.
Kontroversi dividen ini terjadi antara perbedaan kepentingan antara investor dan pihak manajemen perusahaan. Pada kenyataannya, para investor tidak suka jika perusahaan membagikan dividen terlalu kecil karena return yang didapatkan oleh para investor sedikit. Tetapi para investor juga tidak suka jika perusahaan membagikan dividen terlalu banyak karena dianggap bahwa perusahaan ini tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi bertanya-tanya, laba ditahannya bagaimana? Seperti itu. Ya, sekian dari kelompok kami. Akan kami buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama, 3 pertanyaan dulu. Untuk 3 penanya pertama, silahkan Saudari Kathleen, Saudari Cendi, dan Saudari Ratih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang telah diberikan. Nama saya Kathleen dengan NIM 12171118. Yang ingin saya tanyakan, konsekuensi apa yang didapat dalam teori the bird in the hand? Terima kasih. Terima kasih Saudari Kathleen. Kemudian Saudari Kristina Cendiani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Kristina dengan NIM 12171005. Di sini saya ingin menanyakan, peraturan hukum apa saja yang terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen? Terima kasih. Kemudian Saudari Ratih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ratih dengan NIM 1217126. Saya mau bertanya, kemungkinan apa saja yang terjadi jika perusahaan memerlukan dana untuk membayar utang? Terima kasih. Baik, kami akan merundingkan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Kathleen, untuk konsekuensi apa saja yang didapat pada teori the bird in hand, yaitu untuk teori ini memiliki konsekuensi, yaitu harga saham perusahaan akan sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan kepada investor. Untuk peningkatan jumlah dividen akan berdampak pada peningkatan harga saham dan berdampak pada nilai perusahaan, seperti itu. Apakah sudah jelas, Saudari Kathleen? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Kathleen. Baik, yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ratih, yaitu kemungkinan apa saja yang terjadi jika perusahaan perlu dana untuk membayar utang.
Jadi yang pertama, perusahaan dapat melunasi utang tersebut dengan menggunakan laba yang dihasilkan, tidak membagikan dividen kepada pemegang saham, dan jika terdapat sisa laba, maka sisa tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham. Lalu yang kedua adalah tetap membagikan dividen tanpa memikirkan utang yang akan segera jatuh tempo. Jadi pelunasan utang bisa menggunakan alternatif pendanaan lain dari luar perusahaan. Bisa penerbitan saham baru, melunasi utang dengan utang baru, bahkan jika memungkinkan ya bisa konversi utang tersebut menjadi saham. Tentunya melalui proses yang panjang ya. Jadi maka dari itu jika perusahaan memakai laba untuk membayar utang, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen. Apakah sudah menjawab, Saudari Ratih? Terima kasih Saudara Citrun atas penjelasannya, sudah cukup jelas. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga dari Saudari Kristina Cendiani, yaitu peraturan hukum apa yang terdapat dalam faktor kebijakan dividen, yaitu ada beberapa. Yang pertama, peraturan tentang laba bersih, yaitu dividen yang bisa dibayarkan berasal dari laba bersih, periode berjalan atau periode tahun sebelumnya. Kemudian ada peraturan larangan pengurangan modal, yaitu aturan ini bertujuan untuk melindungi kreditur yang melarang adanya pembayaran dividen dengan mengurangi modal. Maksudnya membayarkan dividen ini dengan membagi modal perusahaan, bukan membagikan laba bersih perusahaan. Kemudian ada kepailitan. Peraturan kepailitan ini aturan untuk melarang perusahaan menyebarkan dividen ketika perusahaan ditanyakan pailit oleh pengadilan. Pembagian dividen ketika perusahaan dinyatakan pailit berarti membagikan aset perusahaan kepada pemegang saham yang pada kenyataannya adalah milik atau hak dari kreditur memberi pinjaman dari perusahaan. Apakah sudah jelas, Saudari Kristina? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk sesi yang kedua, kita buka 3 pertanyaan lagi. Dipersilahkan untuk Jeremy, Martin, dan Saudari Christine Lini. Untuk bertanya. Silakan yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jeremy Fidelio J. Utama dengan NIM 1217117. Saya ingin bertanya apa yang dilakukan perusahaan jika laba perusahaan tidak stabil atau mengalami kesulitan. Terima kasih. Sebentar. Bisa diulangi pertanyaannya, Saudara Jeremy? Oh ya, mohon maaf. Apa yang dilakukan perusahaan jika laba perusahaan tidak stabil atau mengalami kesulitan? Baik, terima kasih Saudara Jeremy. Terima kasih. Kemudian selanjutnya. Saudara Martin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Martin Marcelino Purnomo dengan NIM 1211122. Pertanyaannya adalah, tadi kan sempat dijelaskan mengenai pembagian dividen sedikit mungkin. Nah, apa faktor yang mempengaruhi perusahaan membagikan dividen sedikit mungkin? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Christine. Terima kasih atas waktunya. Saya Christine dengan NIM 1217006. Saya ingin menanyakan apa itu BUMDET. Terima kasih. Baik, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Christine. Apa itu Kamdit? Jadi Kamdit itu hari terakhir di mana kalau misalnya Anda mau beli saham, kalau misalnya saham waktu di Kamdit tuh Anda masih dapat dividen, tapi setelah Kamdit, misalnya Kamditnya tinggal 20 Desember gitu misalnya. Nah, setelah tanggal 20 Desember Anda beli saham. Nah, Anda nggak dapat dividen. Tapi kalau Anda beli waktu Kamdit tanggal 20 Desember, terus setelah Kamdit Anda jual tanggal 25 Desember misalnya, Anda jual lagi, Anda tetap dapat dividen seperti itu. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Saudara Citrun. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Martin, yaitu faktor apa saja yang memengaruhi dividen tersebut itu dibagikan sesedikit mungkin. Untuk faktor-faktornya yang pertama ada pajak, yaitu pendapatan modal akan terkena pajak dengan tingkat rendah dan pajak untuk pendapatan modal ditangguhkan hingga saham tersebut terjual. Kemudian ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian tingkat pengembalian yang diharapkan dividen dan pajak personal. Perusahaan yang memberikan banyak pengembalian dan dalam bentuk dividen akan memiliki nilai lebih rendah atau dapat juga tingkat pengembalian sebelum pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang pengembaliannya dalam bentuk pendapatan modal yang tidak kena pajak. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir. Biaya emisi, jika perusahaan menginvestasikan kembali pendapatannya, maka ekuitas akan tumbuh lebih cepat. Jika perusahaan keduanya tetap identik, maka akan membayar dividen yang lebih tinggi, harus secara periodik menerbitkan saham agar menyamai perusahaan lain. Kemudian ada batasan dividen. Perusahaan akan menghadapi keterbatasan dalam membayar dividen. Seperti itu. Apakah jelas Saudara Martin? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjawab dari pertanyaan dari Saudara Jeremy. Jadi tadi Jeremy tanya apa saja yang dilakukan perusahaan jika perusahaannya lagi nggak stabil gitu ya. Jadi perusahaan cenderung menghindari melakukan pembagian dividen. Jadi misal pun dibagikan biasanya dalam jumlah kecil. Nah, hal ini buat apa sih? Nah, ini buat jaga-jaga supaya kondisi perusahaan yang masih fluktuatif ini nggak merugikan gitu loh. Jadi tingkat kestabilan laba yang dihasilkan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Apakah sudah menjawab, Saudara Jeremy? Baik, terima kasih Saudara Citrun. Ya, terima kasih. Baik, yang berikutnya kami buka untuk 3 penanya berikutnya. Yaitu Saudari Risna, Saudari Fania, dan Indah. Saudari Indah. 2, 3. Silakan yang pertama Saudari Risna. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Risna Kul dengan NIM 1217128. Saya akan bertanya, apa pengaruh posisi likuiditas perusahaan terhadap pembagian dividen? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kemudian Saudari Fania. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Fania Carolina, NIM 33. Yang ingin saya tanyakan, kondisi seperti apa yang membuat dividen tidak mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Saudari Fania atas pertanyaannya. Kemudian yang terakhir
Saudari Indah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Indawati Rahayu dengan NIM 1217116. Saya mau bertanya, apa saja yang menjadi pembatasan dalam perjanjian utang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Okta, yaitu pembatasan perjanjian utang itu terdapat apa saja atau terdapat apa saja pada pembatasan perjanjian utang. Yang pertama ada dividen tidak bisa dibayarkan jika modal bersih perusahaan berada di bawah. Oh, mohon maaf. Pertanyaan dari Saudara Indah. Yaitu apa saja yang terdapat pada pembatasan perjanjian utang, yaitu dividen tidak dapat dibayarkan jika modal bersih perusahaan berada di bawah jumlah atau titik yang sudah ditentukan. Kemudian perusahaan hanya bisa membayar dividen di masa mendatang dari laba yang diperoleh setelah perjanjian utang telah ditandatangani. Jadi dividen ini tidak boleh dibayar dari laba ditahan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah sudah jelas untuk Saudara Indah? Sudah, Saudari Elsa. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Indah. Kemudian, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Fania Carolina, yaitu kondisi apa yang membuat dividen ini tidak mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan. Yaitu, yang pertama tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi harga. Kemudian, terdapat banyak informasi yang simetri untuk seluruh pihak. Kemudian tidak terdapat biaya transaksi, misalnya seperti komisi dan biaya transfer. Kemudian tidak terdapat perbedaan pajak antara dividen dengan capital gain. Kemudian
investor ini tidak menginginkan kekayaan yang lebih banyak dibandingkan kekayaan yang sedikit. Kemudian investor bersifat indifferent antara dividen dengan capital gain. Kemudian setiap investor mempunyai ketidakpastian. Setiap investor mempunyai kepastian investasi di masa yang akan mendatang dan atas laba perusahaan di masa depan. Yang terakhir, dengan adanya kepastian tersebut, perusahaan hanya mengeluarkan satu jenis sekuritas, yaitu common stock. Apakah sudah jelas untuk Saudari Fania Carolina? Sudah jelas, Saudari Elsa. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Citrun. Pertanyaan dari Saudari Risnakul. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Risna. Jadi pengaruh posisi likuiditas perusahaan terhadap pembagian dividen ya tadi ya. Jadi misalnya nih suatu perusahaan kondisi keuangannya kurang baik. Nah, perusahaan itu tetap harus membagikan dividen dalam bentuk tunai. Karena apa? Perusahaan yang terlebih perusahaan yang sedang tumbuh ya. Itu kan membutuhkan dana untuk investasi. Nah, makanya itu kan likuiditas dari suatu perusahaan itu berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Apakah menjawab, Saudari Risna? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Citrun. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Pak, dan dipersilakan waktu dan tempatnya. Mohon maaf untuk Pak Daniel, waktu dan tempat. Ya, Tika. Mohon maaf, Pak. Suaranya tidak terdengar.
Cek, apa sudah didengar? Sudah, Pak. Oke. Harus dimatiin dulu karena share screen-nya tadi memberatkan. Oke, ya, terima kasih untuk Citrun dan Elsa yang sudah menyampaikan materi perkuliahan tentang versi dividen. Investor itu konversi. Kemudian Irman sudah dijelaskan juga di sini bahwa ternyata dividen itu terlalu tinggi, itu juga merupakan indikasi signal bahwa perusahaan ternyata seperti semacam suap kepada pemilik bahwa perusahaan tidak punya rencana ke depan yang cukup baik. Nah, tapi ternyata kalau dibagi kecil itu protes karena pemegang saham merasa bahwa ini adalah mereka, bahwa ini adalah investasi yang lakukan dan harus memberikan pengembalian. Nah, ini jadi masalah kemudian ditetapkan oleh rapat ditetapkan oleh bersama di pemegang saham antara pemegang saham, minoritas, mayoritas, komisaris independen dan kemudian berapa besarnya. Nah, berapa besarnya ini jadi masalah. Jadi konversi di sini artinya bukan ada seperti modali gitu ya, tapi ternyata di sini lebih pada berapa sebenarnya penetapan jumlah dividennya yang menjadi hak dari pemilik itu ya, kemudian secara rasional dari konversi dan sesuai besarnya oleh itu ternyata jadi konversi itu. Nah, yang secara umum ternyata dividen itu sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa direncanakan, memang sifatnya dia sesuai dengan pemberian oleh manajemen. Sesuatu yang diperoleh oleh pemilik, dan itu yang kemudian dari saran keuntungan yang diperoleh oleh operasional perusahaan atau manajemen. Nah, ternyata masalah pertumbuhan itu mudah boleh terus kemudian berbentuk detail. Nah, itu yang sebetulnya menjadi dasar kontroversi. Terus kemudian kira-kira apa saja yang berpengaruh? Salah satu tadi ditanyakan oleh Yusna masalah likuiditas. Ternyata ya kebanyakan likuiditas ini harus kasnya cukup baik, tentu saja itu oleh manajemen. Tapi kalau kemudian apakah seluruh pendapatan itu liquid, itu yang jadi masalah karena sebagian pendapatan perusahaan itu bisa saja dalam bentuk utang yang tidak bisa semuanya dibagi sama waktu. Nah, itu menjadi yang sendiri yang tapi kemudian likuiditas sama datang itu juga kalau ternyata tidak likuiditas atau sorry kalau ternyata likuiditas tapi stabilitas itu juga permasalahan yang akan terjadi dengan di perusahaan karena itu urusannya fix cost yang tapi ditutup yang harus dibayar oleh perusahaan oleh manajemen khususnya ya kalau ngomong perusahaan ada pemilik dan ada manajemen.
Nah, ketinggalannya lagi apa ya? Mohon maaf Pak Dan, suaranya mata-mata Pak. Iya, tidak dari tadi tidak kedengaran Pak. Masa putus-putus gitu? Iya Pak. Oh, nah ini kan sudah PPT tadi. Nah, speaker ini. Cek. Apakah lebih baik? Dengar. Iya, Pak. Iya, lebih baik Pak. Lebih baik pakai ini. Wah, ternyata pengaruh juga. Oke. Tapi enak yang pakai yang satunya, karena yang satunya ini lebih kencang kedengarannya suaranya ke saya. Kalau yang ini pelan banget itu. Oke, ya. Nah, jadi sebenarnya dividen bukan sesuatu perkara mudah. Ternyata bahwa kemudian berapa besarnya dividen itu ditetapkan oleh beberapa pihak, baik oleh manajemen maupun pemegang saham, juga dipengaruhi oleh ya tentu saja adanya likuiditas dan kemudian bagaimana ancaman solvabilitas ke depan. Jadi adanya utang dan sebagainya itu menjadi pertimbangan oleh manajemen, bagaimana kemudian atau besarannya dividen itu yang dibagikan. Jadi tidak hanya likuiditas, ada solvabilitas, dan tentu saja ada rencana ke depan. Perusahaan ini mau ngapain, rencana-rencana ke depannya. Jadi penetapan dividen ternyata betul urusannya manajemen dan pemegang saham, tapi tentu saja mempertimbangkan operasional perusahaan ke depan untuk investasi, rencana investasi dan sebagainya, juga dipengaruhi oleh bagaimana keberadaan utang yang harus dibayar atau dilunasi oleh perusahaan. Jadi tidak hanya likuiditas, ada solvabilitas. Padahal tinggal bagi duit saja gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Ternyata tidak semudah itu. Jadi ya itu makanya menjadi kontroversi bahwa ternyata urusan bagi duit aja dan urusannya itu antara pemilik dan antara manajer. Jadi mereka yang mengelola di dalam perusahaan itu ternyata tidak gampang. Nah, makanya kenapa kemudian dalam tanda petik yang namanya urusan rapat umum pemegang saham itu biasanya kalau kemudian ya jadi hal yang rame gitu ya. Di situ juga kalau kemudian ternyata tidak bisa perform, manajemen sangat mungkin diganti. Bisa juga karena kekecewaan-kekecewaan yang lain. Salah satunya yaitu tadi bukan hanya operasional tapi kecewa karena pembagian dividen yang tidak seperti yang diharapkan oleh pemilik. Nah, itu kontroversinya seperti itu. Jadi ada banyak yang melingkupi, walaupun itu dalam tanda petik kebijakan bersama ya, kebijakan internal, kebijakan rumah tangga perusahaan antara manajemen dan pemilik, ternyata yang dipertimbangkan banyak. Dan dalam pertemuan yang namanya rapat umum pemegang saham itu ternyata ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ada likuiditas, solvabilitas, dan faktor-faktor lain yang sudah ditanyakan oleh beberapa kawan yang ada di sini. Bagaimana kalau labanya tidak stabil? Bagaimana bahkan kalau rugi? Apakah tetap bagi dividen ataukah tidak? Itu juga jadi pertimbangan. Jadi ada banyak hal yang dipertimbangkan dan ada banyak hal yang dipikirkan oleh
harus dipikirkan bersama antara manajemen dan pemilik, gitu ya. Jadi, nah ternyata apa yang paling disukai oleh bagi manajemen juga disukai karena enak gitu ya. Ya bagi pemilik yang punya duit itu apa yang disukai? Ternyata apa? Dibagi dividen kecil dulu. Jadi jumlahnya dividen kecil, berapa persentasenya, yaitu nanti di dalam sendiri, tapi secara umum itu antara 25 sampai 30, tidak melebihi dari 30, dibagi kecil dulu. Terus kemudian, dan itu kan sudah diumumkan sebelum jauh-jauh hari sebelum laporan keuangan muncul dan audited, jadi sudah diumumkan sehingga itu dialokasikan berapa keluarnya yang di saat kemudian pada cum date-nya itu bisa dikeluarkan uangnya dan kemudian bisa dihitung semuanya oleh manajemen. Nah, itu setelah itu baru apa? Setelah di rapat umum baru pemegang saham baru kemudian ngomongin, oh ternyata kemarin yang kami bagikan itu terlalu kecil, ada keuntungan sekian-sekian sehingga kemudian ditambahkan dengan bonus. Nah, itu yang ternyata disukai baik oleh manajemen maupun oleh pemegang saham. Jadi dibagi kecil, tapi kemudian ada bonus. Nah itu yang banyak disukai bersama karena bagi manajemen karena dikeluarkan kecil dulu, berarti mereka punya range yang cukup tinggi, spread yang cukup tinggi untuk kemudian merencanakan kira-kira ke depan mau apa, pekerjaan yang ditambahkan atau modal kerja, hanya sebagai modal kerja ataukah rencana investasi, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian tinggal berapa yang dialokasikan untuk dibagi. Bagi pemegang saham juga menyenangkan, karena apa? Mereka sudah pasti, salah satunya kan juga kaidah dari bird in the hand theory ya. Jadi mereka sudah punya pegang nih walaupun kecil. Nah, terus kemudian sudah mereka dapatkan gitu ya. Nah, tinggal kemudian bagaimana sisanya itu bisa dinegosiasikan untuk didapatkan kalau memang ternyata perusahaan memang ada kesempatan untuk membagikan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya ngomongin signal, tapi ngomongin bird in the hand theory. Jadi intinya kalau signal kan jelas, corporate action itu menjadi sinyal. Tindakan dari perusahaan itu menjadi sinyal-sinyal bagi pemegang saham dan stakeholder yang lain. Nah, tapi kalau yang namanya bird in the hand theory itu, kalau sudah kita punya yang walaupun ya bird in the hand ya, kalau sudah punya sesuatu yang ada di tangan, jangan dilepaskan untuk kemudian mengejar sesuatu yang belum pasti. Jadi kita pegang dulu di bird in the hand. Jadi kemudian nggak apa-apa dividen kecil dulu, terus kemudian ternyata kalau ada bonus, kalau ada tambahan berarti kan ada tambahan pemasukan. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang lebih dan itu lebih disukai ternyata oleh para investor. Jadi ada banyak dan kemudian berapa besarnya yang dibagikan. Nah, itu kan ada pertimbangan likuiditas, ada pertimbangan likuiditas, ada pertimbangan dari cost of capital, ada pertimbangan dari masalah fixed cost coverage, berapa yang harus ditutup oleh perusahaan pada tahun-tahun mendatang. Begitu. Jadi sepertinya gampang, sepertinya sederhana. Wong tinggal bagi duit aja loh kok masih bagi duit kan seharusnya sama-sama seneng. Nah, tapi ternyata tidak gampang juga dan itu harus dirapatkan pada rapat umum pemegang saham yang bisa saja relatif alot gitu ya. Nah, itu kan seperti itu kalau di perusahaan besar. Jangankan di perusahaan besar, katakanlah yang perusahaan menengah aja ya, membagi dividen. Jangankan yang perusahaan menengah, katakanlah tingkatannya kelasnya koperasi, yang namanya SHU, itu kan ya yang disebutnya SHU itu kan sisa hasil usaha gitu kan. Itu aja kalau sudah sampai ke penetapan berapa besarnya itu repotnya minta ampun gitu ya. Berapa besarnya, sekian persennya dan sebagainya. Aduh, itu bisa kalau di RAT kan tinggal dok ya, di rapat umum pemegang saham itu tinggal ngedok aja. Jadi kalau di perusahaan kan enak, tinggal SHU di situ ditetapkan
Ya pemegang saham mayoritas. Nah kalau kami kan nggak ada, kalau di koperasi kan nggak ada mayoritas. Suara dari anggota itu kan jadi berpengaruh banget. Jadi yang namanya komisarisnya, entah itu pengurus, komisaris utama maupun komisaris independen, yang namanya pengawas itu tidak bisa serta-merta menetapkan, harus pra-RAT dulu. Setelah pra-RAT itu sebelumnya pra-RAT ada sosialisasi dan sebagainya, itu ramai masukan-masukan, dan kemudian ada yang namanya evaperca, evaluasi. Ya, baru kemudian di situ bisa ditetapkan berapa besarnya, baru kemudian kita bisa melakukan di RAT itu tinggal didok. Nah, itu karena apa ya, kalau perusahaan kan enak, mayoritas minoritasnya ada, tapi kalau koperasi itu kan siapa yang mayoritas, wong semua anggota itu one man one vote kok, satu orang itu satu suara, tidak dilihat berapa besarnya simpanannya gitu kan, atau sahamnya tidak dihitung. Nah itu sering rame, sering kemudian apa ya, jadi tarik ulur. Nah itu yang ya, katakanlah ya ini bagian yang lain ya, kalau di perusahaan itu enak, mayoritas minoritas itu berpengaruh. Mayoritas mengatakan seperti ini ya sudah selesai. Kalau di koperasi sangat beda, itu ya yang kemudian ya ini sekedar cerita dan juga curcol saya gitu ya. Jadi komisaris independen atau jadi pengawas, anggota dewan pengawas di koperasi saat ini. Waduh, ngomongin sisa hasil usaha itu, atau ngomongin laba ditahan atau saldo laba itu minta ampun gitu ya, ramenya itu besar, itu kita dikata-katain, kecil itu banyak yang mempertanyakan, tidak dibagi diprotes, mau dibagi ya kondisi seperti sekarang gitu ya, kondisi pandemi, kondisi harus merugi, tetap aja ada yang minta bagi dividen gitu ya, ya kayak begitulah. Nah, karena banyak orang yang terlibat, beda dengan saham. Kalau saham kan ditentukan dari berapa sebenarnya jumlah sahamnya, tidak kemudian berapa jumlah, berapa orang, banyaknya orangnya. Nah, kira-kira begitu dalam pembagian dividen, begitu ribet, begitu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan oleh kawan-kawan? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, minggu depan kita sudah selesai ya kuliahnya. Tinggal satu kan, Pak. Saya Pak, kurang saya. Lagi, Pak. Oh, ada satu lagi toh. Wah, saya pikir sudah selesai hari ini gitu ya. Enggak, tinggal saya tahu ada Rizal yang tersisa di sini. Saya sambil ngecek aja kan. Kalau di sini kalau dikerjain nggak dikerjain gini kan Rizal nggak keluar suaranya itu. Oke, Rizal, sayangnya minggu depan itu tanggal 23 itu saya tidak bisa. Jadi mulai tanggal 22 sampai tanggal 24 saya tidak ada di tempat karena ada pekerjaan di luar kota. Yo, malam-malam Natal selama ada job ya terima saja gitu ya. Iya. Yang penting tanggal itu kelakuan saya, jangan dicontoh gitu ya. Nanti suatu saat Anda juga akan mengalami gitu. Oke, 22 sampai 24 saya tidak bisa, jadi Rizal nanti saya kalau tanggal 23 sebenarnya juga nggak bisa karena 21 itu penuh. Ada ngajar 2 dan nguji 2 seharian itu. Jadi dengan terpaksa kan sebenarnya tanggal 28 itu masih minggu tenang ya, masih dianggap kuliah. Jadi Rizal saya minta mempersiapkan diri untuk tanggal 28 presentasinya. Kawan-kawan yang lain kan bisa ngikutin online ya, sambil juga mengerjakan tugas akhirnya juga. Itu ya, Rizal ya, saya geser ke 28 ya. Ya Pak, siap Pak. Senin tanggal 28.
Senin tanggal 28. Oke. Iya, ternyata nggak libur nasional kan tanggal 28 sampai tanggal 30 itu masih dibuat masuk juga di kampus ini masih masuk. Jadi saya tetap harus masuk kesempatan untuk mengisi. Kalau presensi sih sudah, tapi nilai beberapa belum saya masukkan, khususnya untuk TKF, MK dan akuntansi forensik yang masih berjalan kuliahnya sampai Kamis besok. Itu ya. Ya, Oke, baik, Pak. Rizal bisa siap diri untuk maju di depan ya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, ya saya pikir cukup kuliah hari ini. Nanti kemudian ya dipersiapkan diri sebaik mungkin untuk merevisi dan kemudian mengerjakan untuk UAS, untuk artikelnya, dan juga jangan lupa tugas akhirnya masing-masing. Oh ya, sekedar informasi, Senin itu ada Citrun dan Okta sudah maju. Dan siapa yang maju ya? Saya lupa satunya. Oh, bukan saya, Pak. Kok Citrun? Sorry. Si siapa? Dua-duanya itu anak kelas sebelah. Si Ibanez dan sebentar, kelas sebelah itu sopo sih sijine? Ibanez dan siapa? Lupa. Ibanez dan Gracia. Pelanggaran, saya nggak hafal yang maju Senin ya, karena memang saya tinggal kalau Ibanez saya pembimbingnya, sedangkan kalau untuk Gracia itu saya pengujinya. Jadi bisa kemudian untuk diikuti bareng-bareng melihat bagaimana proses seminar proposal dari teman-temannya, walaupun berbeda ininya ya, pokok bahasanya, tapi untuk pembelajaran. Itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke, selanjutnya mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan doa untuk mendapatkan yang terbaik bagi perkuliahan ini, bagi perkuliahan Anda ini selama semester ini, juga untuk tugas-tugas akhir yang harus Anda kerjakan dan kelulusan Anda yang tepat waktu di semester mendatang. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, yang lain lagi, kita akan tutup dan kita akhiri dengan doa. Dipersilahkan berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tanggal 28. Lain juga sih untuk yang seminar proposalnya kawan-kawan. Selamat pagi. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.